Baik, Pak Yunardi, kalau kita lihat dunia pendidikan ke depan, artinya tidak akan mungkin atau tidak bagus juga kembali ke murni tatap muka. Menurut saya enggak akan terpinggirkan pendidikan, kan rugi. Ya, rugi ya. Rugi, menyebab enggak berkembang jadinya. Artinya akan kan ada yang eksklusif, enggak mau buka diri. Ya, ya. Artinya terkecoh kita nanti, ilmu orang sudah begini di teknologi, kita tertinggal. Terkecoh, kita ketinggalan tadinya. Ya, jadi tidak mungkin juga murni ke PTN. Dipadukan Ya. Terpadu, terintegrasi. Terintegrasi tadi Istilah itu. saya itu terintegrasi. Jadi memang ada gabungan tadi semakin bermanfaat, dengan orang tua juga terjaga, dengan guru tadi, dengan temannya di sekolah waktu PTM juga ada manfaatnya juga ya. Iya. Jadi memang kalau begitu artinya guru-guru untuk ke depan itu tidak mungkin lagi berpikir seperti PT murni sebelum pandemi ini. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kemarin itu kan saya diklat daring Jakarta. Iya. Itu kalau dipikir, kalau itu dilaksanakan, itu juga jenuh. Ada ketika diskusi, itu juga bisa diskusi kan, lewat bisa, Zoom itu kan. Tetapi kurang enak nggak ada kepuasan, ada seperti ada yang tertahan dalam diri kita. Sama dengan kita beristri, jarak jauh aja ngomong, nggak sempat tatap muka. Ya. Jadi artinya pendidikan ke depan itu bagaimana guru memadukan semua metode, sehingga bagaimana anak senang, tapi tidak sekedar senang, tapi dia punya kemampuan. Kan afektif, kognitif, psikomotor, kan 3 itu kuncinya pelajaran. Bagaimana memadukan ketiga itu. Sekarang sangat sedikit guru yang mampu mengapakan tentang sikap itu, penilaian sikap itu, afektif itu. Yang banyak hanya pengetahuan, keterampilan. Bagaimana menilai efektif, merumuskan indikator efektif aja susah guru itu. Jadi harus ditetak ulang lagi. Memang perlu terus berkembang pendidikan ini, dinamis. Artinya ditatar lagi guru-guru ini. Penatarannya bisa polanya itu ndak harus seperti dulu, dikumpulkan ke hotel, ditatar oleh narasumber, harus itu. Bisa aja juga dikumpulkan di hotel, kan bisa-bisa juga. Tapi ada tugas-tugas yang mereka selama ini kan sudah jalan juga. Cuma sekarang kan karena pandemi ini, sehingga IT itu betul-betul berkembang pesat jadinya. Itu kan dampak positif lah gitu ya. Berkembang pesat jadinya. Kalau begitu berarti kan model tadi itu bisa jadi model pola yang sekarang ya, misalnya sekali 2 hari anak ganti-ganti, yang hari ini besok tidak, hari besok dia masuk lagi, besoknya tidak lagi, dengan memanfaatkan 2 tadi, PTM dan PJJ tadi. Iya, ada satu hal penting Pak Prof yang saya pikir dari dulu ya. Masalah kemacetan lalu lintas, dia sangat terkait dengan hal-hal lain nih. Termasuk masalah ekonomi. Ketika kita seragam masuk jam 7, pulang jam 2 misalnya. Tentu berangkat sopir angkot, semua kendaraan rame, lalu lintas rame kan. Nah, ketika anak-anak dibagi. Ada yang masuk jam 10, ada yang masuk jam 2 nanti, sehingga mempengaruhi lalu lintas jalan raya. Jadi tidak macet jadinya. Bisa menghindari kemacetan. Apalagi di kota besar. Apalagi kota besar seperti Padang, Jakarta, Medan. Nah, itu kalau dapat, kenapa ya kok tidak seragam saja semua orang masuk jam 8. Kenapa ada masuk jam 8 seperti orang kerja hotel, ada shiftnya pada malam. Kenapa belajarnya di shift-shiftkan pula? Sehingga yang membuat macet itu kan pekerja di jalan raya dan mahasiswa. Karena seragam masuk. Sehingga dengan pandemi ini, dengan pembelajaran PJJ ini mengurangi kemacetan juga, termasuk kesibukan, dan dia bantu orang tua. Biasanya menyapu rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, serahkan pembantu. Anak-anak tidak pandai dia mencuci piring. Anak saya seperti itu. Kemarin karena apa? Tidur aja main tuh. Saya suruh dia cuci piring, sapu rumah. Akhirnya sekarang sudah bisa. Sudah bisa dia. Jadi berkembang
pekerjaan rumah itu bisa dia kembangkan lagi. Jangan hanya dia main HP aja. Kadang-kadang kita marah, main HP aja terus. Itu sapu rumah, cuci piring itu. Jadi cuci piring, sapu rumah, membersihkan tempat tidurnya itu kan kerja dasar yang harus dilakukan. Kalau ndak pandai dia seperti itu kan dia yang rugi nanti. Jadi anak manja. Jadi pandemi ini sangat banyak, terutama orang-orang yang kreatif. Saya nggak salah selama pandemi ini lahir lebih kurang 50 artikel. Ada masalah keagamaan, ada masalah pendidikan, ada masalah sastra. Jadi kalau saya pribadi Pak Bro, itu banyak sekali manfaatnya. Walaupun di sela-sela itu pasti ada juga rasa cemas, takut. Jangan-jangan kita terpapar, jangan-jangan kita kena. Tapi itu tidak usah terlalu ditakutkan. Itu Allah sudah menjamin kita, ya kan, tentang siapa yang mau dicabut nyawanya. Dan juga Rasulullah sudah berpesan juga bahwa kalau meninggal karena pandemi itu mati syahid. Kan Rasulullah pesan. Jadi tidak usah cemas. Yang penting luruskan niat kita berbuat apa aja. Makanya saya tetap berkunjung ke sekolah. Berkunjung ke sekolah, kasih motivasi ke guru-guru, bangkit terus, jangan takut. Nah, kadang-kadang saya ditolak juga, Pro. Pak Edi, guru kami kena satu. Nggak usah sekarang ke sekolah, nanti aja lah. Ya nggak apa-apa, kita nggak masalah. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau udah sehat kita lanjutkan. Jadi bagaimana kita tetap memberikan layanan terbaik di masa pandemi semaksimal mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi. Guru pun, kepala sekolah pun, anak pun tidak bisa dipaksa. Jadi dengan ilmu kita lah mengajak, membujuk, merayu bagaimana dia tetap belajar dan memanfaatkan setiap masalah itu menjadi suatu yang sangat berharga untuk kita, kan gitu, Profesor. Baik, jadi kalau kita lihat artinya masalah pandemi yang terjadi juga bisa dilihat dampak positifnya ya, di samping dampak negatif untuk memicu kreativitas kita di dunia pendidikan. Ya seperti tadi dimungkinkan juga bahwa pola model yang sekarang itu bisa juga harus mendapat dukungan dari pemerintah artinya kan. Jadi model yang sekarang mungkin itu ada dampaknya sekarang meningkatkan kematangan anak di rumah juga. Kedewasaan anak di rumah kan. Tapi kita satu hal lagi yang saya ingat, Profesor ya. Kita sebagai sarjana bahasa ditambah dengan ilmu teknologi itu menjadi panglima sekarang ini. Kalau tidak menguasai ilmu teknologi, ilmu komunikasi dan bahasa, kita di bawah arus, terutama hoak itu. Ada suatu tulisan, ada suatu video. Kita kan harus analisis, berpikir analisis. Kebanyakan orang awam kan menerima apa cepat menerima. Nah, apalagi masalah politik, masalah agama, apalagi ideologi yang sekarang berkembang, susah kita kan lihat, mencemaskan sekali. Jadi ilmu komunikasi, ilmu bahasa itu harus didalami oleh anak-anak kita. Semua guru, bukan kewajiban guru bahasa saja. Seluruh guru kan? Seluruh guru itu harus tahu ilmu komunikasi, tahu ilmu bahasa. Misalnya sederhana berita, ini berita kapan? Jangan dia tidak mau melihat ini beritanya harus dilihat dulu. Konteksnya ada tanggalnya kan? Pada itu sudah 2014 karena sesuai dengan yang sekarang 2021 dianggap itu terjadinya sekarang. Karena dia tidak melihat ya. Jadi tantang dunia pendidikan semakin luar biasa, Bapak. Kita butuh betul-betul guru yang profesional. Bukan guru yang cuma cari uang dan cari pangkat, tapi guru yang murni dia mau mengabdi dunia pendidikan. Jadi kan kadang-kadang sudah terpengaruh seolah-olah guru melaksanakan tugas, dia buat kewajiban menyenangkan atasan saja, sehingga kadang-kadang dunia keprofesiannya tidak digeluti. Bagi bosnya, kepalanya, yang penting saya senang, itu aja. Jadi bukan kesenangan semu, tapi bagaimana guru itu betul-betul bertanggung jawab dan profesional bekerja. Dan mau mengembangkan bidang keilmuan tadi ya. Iya, kembangkan ya. Jadi jangan ngejar pangkat, ngejar gaji besar, tapi kerja tidak profesional. Kerja itu hanya asal-asalan aja. Jadi dulu pernah seorang peneliti dari Jakarta, saya kan dulu ketua MGMP, dia tanya, Pak Enardi, menurut Bapak idealnya gaji guru itu berapa? Saya tidak jawab minimalnya. Saya jawab, menurut saya Pak,
gaji guru itu bukan jumlahnya yang penting, Pak, tapi setiap bidang pekerjaannya itu dihargai. Misal, dia membuat RPP sesuai aturan, sesuai aturannya, ini berapa uangnya. Kemudian dia masuk kelas, berapa dia olah, buat analisis ulangan harian berapa pula. Kemudian dia mengawas berapa pula, diinkludkan itu baru jumlah itu. Kemudian dia jawabnya, saya nggak tanya itu Pak Edi, saya nanya berapa, 4 juta ke 5 juta ke, katanya. Nah, jadi saya jawab, kalau itu yang Pak maksud, saya pikir dulu 10 tahun yang sebelum saya di pengawas, masih ketua MGMP, itu 5 juta kata saya. Waktu itu saya 5 juta. Sekarang kan gaji guru sudah 10 juta. Paling kecil gaji guru itu 9 juta sekarang. Sertifikasi tambah gaji pokok. Kan luar biasa. Kalau saya ingat, itu saya sedih juga. Saya sering menyampaikan pada guru-guru pesan Pak Wirsal Chan. Beliau, saya ingat terus, saya sampaikan kepada guru-guru. Saudara, termasuk Samsir Arifin, Pak Samsir Arifin. Apa kata almarhum dulu, saudara jadi pegawai, berapa gajinya sebulan? 3 juta. 3 juta berarti satu hari saudara digaji 100 ribu. 100 ribu itu kalau tidak dilaksanakan, saudara terima dimakan oleh anak istri, bayangkan. Nggak halal, saudara. Nah, itu kata Pak Samsir Arifin. Sekarang apalagi 9 juta. Kan terlalu naif kalau hanya di Zoom aja sebentar, WA, dibuat konsepnya, skenarionya, kirim, kerjakan. Terlalu naif kalau hanya sekedar itu kerja guru. Jadi harus dirancang, diskusi, dirancang begitu apik, berpikir bersama-sama bagaimana merancangnya, membuat RPP, terus kemudian bagaimana melaksanakannya, kemudian bagaimana harus jadi beban pikiran, sehingga seperti yang tadi, gelisah kalau anak-anak tidak mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran disusun. Gelisah dan merasa tidak puas ketika anak punya kemampuan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Jadi luar biasa tantangan, Pak Profesor, dunia pendidikan kita luar biasa tantangan sekarang di bidang karakter, geologi, teknologi. Kalau guru-guru ini tidak melakukan revolusi terhadap dirinya, maka anak-anak kita ini masanya depannya hancur, akan digantikan oleh orang asing mengambil tenaga kerja kita ini. Sementara contoh ya, orang Cina, dia bikin HP banyak-banyak, dikreditkan. Sementara anaknya ndak dikasihkan itu karena dia tahu akibatnya. Yang selama ini yang kita rasakan Supermi, kan makanan yang paling instan, mudah tuh. Yang punya pabrik Supermi ini anak-anak di mana dikasih itu. Anak kita dikasih sehingga mempengaruhi pemikirannya dengan banyak makan Supermi itu. Banyak, ya. Jadi tantangannya harus pintar, cerdas, dan panjang akal guru itu. Pintar, cerdas, rajin, disiplin, panjang akal. Dan harus jangan cepat menerima. Kalau menurut teori taksonomi belum itu ada pengetahuannya, pemahamannya, harus analisis, harus evaluasi, harus mencipta. Seperti karya-karya yang Pak Prof lakukan ini kan banyak mencipta. Nah, bagaimana itu baru orang-orang tertentu, orang menulis saja contoh. Saya SMP 8 kan sekolah internasional. Dulu, yang mampu menulis itu hanya 3 orang dari 90 guru. Jadi miskin guru yang pintar menulis. Padahal menulis itu, RPP itu kan menulis. Menulis RPP itu susah. Pengalaman terbaru kemarin, saya kan ketika pandemi masuk semester kedua, kan ada RPP sederhana. Yang sederhana itu. Jadi ketika membuat RPP sederhana dari yang terlalu ramai itu, yang sebelumnya, berat guru itu, padahal 1 lembar. Kenapa berat? Mereka terbiasa mengcopy paste saja kopi-kopi yang dijual-jual orang banyak itu. Membuat 1 lembarnya susah dia. Jadi ketahuan bahwa ternyata selama ini guru membuat RPP hanya copy paste. 1 lembar aja tidak mampu dia.
ditampilkan juga yang 5 lembar itu, yang 10 lembar itu pada saya. Saya enggak butuh yang ini, yang hanya 1 lembar, yang dipadatkan ibaratnya tesis itu abstraknya saja. Simpulannya, pembahasannya itu di dalam kepala guru aja. Itu, Prof. Oke. Berarti sekali lagi kalau saya lihat berarti menurut pandangan Pak Yunardi kembali ke model tatap muka murni memang tidak mungkin tidak mungkin ya. Ya, saya pikir kalaupun ada ide seperti itu dari guru, menteri kita tidak akan nerima. Beliau sudah kalau dapat jalan terus, PJJ terus teknologi itu. Cuma harus ada pula masukan dari kita guru di bawah bahwa dipadukan. Nah, makanya model tadi. Terpadu, terintegrasi. Kalau murni akan ketinggalan ya seperti Pak Yunardi tadi. Orang sudah berkembang teknologinya dan pembelajaran, kita masih tetap muka murni. Tidak mungkin gitu ya. Kalau murni teknologi, karakter kan kena. Karakter hilang. Sebab banyak karakter bangsa kita, budaya kita yang perlu harus diteladani. Guru, bagaimana guru berjalan, karena guru bicara, bagaimana guru teladan ketika dengan siswa juga, antar siswa juga kan. Dia pertemanannya, kebersamaannya gitu ya. Hubungan sosialnya dengan teman. Iya. Jadi ketika misalnya kan biasanya kan setiap tamat anak-anak kan ada perpisahan. Kemarin kan enggak ada perpisahan tahun ini. Jadi hubungan sosialnya namanya angkatan corona. Jadi angkatan corona kemarin itu dia ndak punya nostalgia tentang acara perpisahan. Kalau kita sebenarnya kan punya. Jadi punya. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu nilainya sangat bagus tapi hilang. Kenang-kenangan manis itu. Waktu dia hubungan sosialnya kan. Oke. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Yunardi tadi, model tadi itu sekarang sudah mulai agak tampak arah pembelajaran ya. Sekarang kan modelnya agak gabungan ini. Gabungan ini ya. Yang terintegrasi tadi kata Pak Yunardi ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya di Kota Padang, di Sumatera Barat dan di Indonesia. Baik, terima kasih sudah hadir. Mungkin kalau ada lain nanti kita akan ulang lagi dalam pembicaraan lain. Untuk episode ini rasanya sangat bermanfaat untuk kita. Sobat Obsesi, demikian pembicaraan kami pada siang ini bersama Bapak Yunardi MPD, pengawas di tingkat SMP ya di Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, yang juga merupakan alumni pendidik program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dulu IKI Padang, yang juga MPD di program studi S2 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Terima kasih Pak Yunardi sekali lagi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian obsesi pada episode ini dan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.